Kaisar Perang, Bab 461-470. Novel Tun, Bab 461. Tertekan. Xiao Yuan melompat ke atas dan mendesak Sein Qi miliknya, ratusan ki pedang mulai terbentuk dan gagak emas berkaki tiga keluar dari tubuhnya. Tekanan kekuatan jiwa yang sangat kuat dirasakan oleh Guanzi, mau tidak mau dia juga harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengatasi bentuk jiwa gagak emas berkaki tiga. Jiwa pohon kegelapan muncul di belakangnya dan akarnya mulai berayun ke segala arah, ratusan ki pedang di atas langit hancur dalam sekejap mata dan keganasan dari pohon kegelapan ini sangatlah hebat. Xiao Yuan merasakan perasaan yang aneh dari bentuk jiwa pohon kegelapan ini, seolah hal ini tidak jauh dari gagak emas berkaki tiga miliknya. Jelas bahwa pohon kegelapan ini hidup dan terhubung langsung dengan Guanzi, seperti dirinya dan gagak emas berkaki tiga yang saling terhubung satu sama lain. Bagus Xiao Yuan, keputusanku untuk bertarung denganmu tidaklah salah. Memaksaku untuk menggunakan bentuk jiwa pohon kegelapan sangat layak mendapatkan pujian, kata Guanzi dengan senyum yang puas. Jangan bercanda, jika ini adalah pertarungan bentuk jiwa maka hasilnya sudah jelas. Pohon kegelapanmu tidak akan bisa dibandingkan dengan gagak emas berkaki tiga, jika kau masih memiliki kemampuan maka lakukanlah sekarang, kata Xiao Yuan dengan jujur. Benar sekali, gagak emas berkaki tiga memang sangat kuat dan setara dengan leluhur monster atau bahkan mungkin lebih kuat karena keberadaan api suci yang menyatu dengannya. Tapi, kau belum menggunakan potensi penuhnya seperti diriku yang sekarang, jadi akan aku perlihatkan apa itu keterampilan dalam penggunaan bentuk jiwa yang sebenarnya. Pohon kegelapan di belakang Guanzi mulai berdengung dan aura yang sangat kuat menyembur, perlahan pohon kegelapan itu kembali ke dalam tubuh Guanzi dan auranya meledak dengan gila. Matanya berubah menjadi hitam dan pupil matanya bersinar emas, kekuatannya melonjak dengan drastis dan kegelapan yang kuat menekan ke segala arah. Jiaxi melambaikan tangannya dan menahan kekuatan kegelapan Guanzi yang menyebar, dia tidak bisa membiarkan tempat ini runtuh dan apa yang ditunjukkan Guanzi adalah keterampilan dari kultivator tingkat Sein yaitu penggabungan bentuk jiwa. Umumnya hanya mereka yang berada di tingkat Sein yang dapat melakukannya. Selama proses penggabungan jiwa mereka selesai maka kekuatan mereka akan melonjak dengan drastis dan memiliki karakteristik penuh dari bentuk jiwa mereka. Gagak emas berkaki tiga mengibaskan sayapnya dan bila api petir emas melesat ke arah Guanzi dengan momentum yang mengerikan. Xiao Yuan ingin melihat seberapa kuat Guanzi yang sekarang. Dinding kegelapan menahan bila itu dan pertahanannya sangatlah kuat. Guanzi melambaikan tangannya dan sebuah tangan kegelapan muncul di atas gagak emas berkaki tiga dan menyeretnya ke bawah. Tubuh gagak emas berkaki tiga tertahan di tanah dan Xiao Yuan merasakan sakit di kepalanya. Tidak ingin mengambil resiko segera dia menarik kembali gagak emas berkaki tiga ke dalam tubuhnya. Kemarilah, Guanzi mengarahkan telapak tangannya ke arah Xiao Yuan. Asteris duk, asteris. Xiao Yuan merasakan jantungnya berdegup dengan keras dan tubuhnya seolah ditarik oleh kegelapan. Tubuh Xiao Yuan melesat ke arah Guanzi dan sampainya dia di dekatnya Guanzi memukul kepala Xiao Yuan dan membuatnya tersungkur di tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan Guanzi tidak berniat untuk berhenti. Demon Qi meledak dan Guanzi meninju memukul Xiao Yuan dengan sangat brutal. Xiao Yuan mulai mengerang kesakitan dan semua orang merasa kalau pertarungan ini terlalu berat sebelah. Xiao Yuan memang kuat tapi Guanzi jauh lebih kuat, dia bergabung dengan jiwa pohon kegelapan dan bahkan seorang kultivator tingkat Sein lapisan pertama tidak akan menjadi lawan baginya. Hahaha, aku tahu kau masih menahan diri, jika kau tidak mengeluarkan semuanya maka aku akan menyiksamu dengan cara yang keji. Guanzi tertawa dan tinjunya yang keras terus menghantam tubuh Xiao Yuan. Xiao Yuan merasa sangat kesal dan Sein Qi miliknya meledak, armor emas mulai terbentuk dan sayap api petir emas menghempaskan Guanzi ke belakang. Guanzi meregangkan tangannya dan berkata, hahaha, menarik, tapi sayangnya itu belum cukup. Guanzi menghentakkan kakinya dan tanah mulai bergetar. Mata Xiao Yuan mulai bercahaya dan merasakan riak energi di dalam tanah. Akar kegelapan muncul dari dalam tanah dan menjerat kaki Xiao Yuan. Segera Guanzi melambaikan tangannya dan membanting Xiao Yuan ke tanah dengan keras. Xiao Yuan mengerang kesakitan dan darah menyembur dari mulutnya. Kegelapan yang dimiliki Guanzi ini sangat aneh dan mungkin memiliki pemahaman Dao di dalamnya. Jadi sulit baginya untuk bergerak dengan bebas dan sekarang ini Xiao Yuan merasa sangat tertekan oleh kekuatan Guanzi yang sangat kuat. Bab 462. Sosok Kaisar Masa Depan. Demon Qi meledak dengan gila dan kegelapan yang sangat kuat membungkus tubuh Guanzi. Perlahan Guanzi berubah menjadi raksasa hitam setinggi 20 meter dan auranya terlihat sangat mengerikan. Xiao Yuan melihat hal ini merasakan kengerian dari sosok Guanzi. Kekuatan seperti ini sungguh sangat mengagumkan dan cukup untuk membunuh kultivator tingkat Sein lapisan pertama. Para penonton yang melihat hal ini tidak bisa menahan diri untuk kagum. Terutama mereka yang berasal dari ras iblis, pohon kegelapan merupakan bentuk jiwa yang memiliki kesadarannya sendiri. Guanzi terlahir dengan kecocokan yang tinggi dan potensi masa depannya jauh melebihi Raja Iblis Guanwei. Bisa dikatakan bahwa Pangeran Iblis Guanzi memiliki kelayakan tertinggi untuk meneruskan tahta Raja Iblis. Bahkan dengan dao kegelapan miliknya dia mungkin layak untuk bersaing mendapatkan gelar Kaisar. Xiao Yuan menuangkan semua Sein Qi miliknya ke dalam tato di tangannya, segera dia meninju ke arah Guanzi dan sinar cahaya yang sangat besar melesat ke arahnya. Namun Guanzi menahannya dengan kedua tangannya yang besar.
Lapisan kegelapan yang menyelimutinya hampir mustahil untuk ditembus dan mengurangi dampak serangan milik Xiao Yuan. Guanzi berlari ke arah Xiao Yuan dan membuat tanah berguncang, dia mengayunkan tangannya dan menamparkan Xiao Yuan dengan sangat keras. Xiao Yuan terpental sangat jauh dan tubuhnya menabrak tebing dengan keras, armor emas itu hancur dan darah menyembur dari mulutnya. Lei Yunting mengerutkan keningnya dan merasa sangat kesal. Walaupun tidak ada resiko kematian namun dia tidak senang dengan melihat suaminya dipukuli seperti ini. Jiaxi menghela nafas panjang dan berpikir kalau pertarungan ini sudah berakhir. Walaupun tubuh fisik Xiao Yuan sangat kuat namun serangan Guanzi itu mungkin meremukkan tulangnya, kemungkinan Xiao Yuan melanjutkan pertarungan sudah tidak ada dan sulit untuk memulainya. Apakah hanya itu kemampuanmu Xiao Yuan? Teriak Guanzi dengan bangga. Hukum pertempuran surga. Tiba-tiba aura kehidupan yang kuat menyembur dari tubuh Xiao Yuan dan semua kerusakan fisiknya perlahan pulih. Jiaxi membuka matanya lebar-lebar dan mendengar apa yang baru saja Xiao Yuan katakan. Hukum pertempuran surga adalah dao yang sangat terkenal yang dimiliki kaisar perang yang menyandang gelar sebagai kaisar terkuat dan tak terkalahkan. Cao Yan sangat terkejut dengan hal ini dan berdiri dari kursinya, matanya tertuju kepada Xiao Yuan yang tertutup puing-puing reruntuhan dan dia juga bukan orang buta yang tidak tahu kemampuan macam apa yang Xiao Yuan gunakan sekarang. Anak ini menggunakan hukum pertempuran surga, kata Cao Yan dengan penuh keterkejutan. Mungkin nama dari kaisar perang sendiri sudah hampir menghilang dan hanya sedikit orang yang tahu tentang dao kaisar perang yaitu hukum pertempuran surga. Mereka yang menggunakan atau mempelajari hukum pertempuran surga hampir mustahil untuk dikalahkan. Semua energi dan kerusakan yang dialami akan sembuh secara otomatis dalam medan pertarungan yang sebenarnya. Walaupun ini adalah perang virtual namun jelas jiwa mereka yang mati di tangan Xiao Yuan sudah diekstrak dengan hukum pertempuran surga. Bahkan kaisar perang yang dulu dapat menyeret keempat kaisar lainnya dalam kematian, bahkan binatang suci legendaris tidak akan berani berurusan langsung dengan kaisar perang. Sekarang dao kaisar perang hukum pertempuran surga kembali muncul di dalam diri Xiao Yuan, dia memiliki peluang besar untuk menggeser dan menempati posisi kaisar bergelar selama memiliki hukum pertempuran surga. Asteris boom, asteris. Aura dunia di dalam tubuh Xiao Yuan berkumpul menjadi satu dan ledakan gelombang yang kuat mulai muncul. Dari dalam puing-puing Xiao Yuan keluar dan rambutnya berwarna putih kemasan. Matanya berwarna biru terang dan memancarkan kedalaman yang luar biasa. Auranya terlihat sangat menakutkan dan dia sudah menggunakan kedua dunia yang berada di bawah kontrol kekuatannya. Tanpa sadar Guanzi mundur beberapa langkah ke belakang sewaktu mata mereka bertemu, entah mengapa dia merasakan rasa takut di dalam hatinya melihat wujud Xiao Yuan yang seperti ini. Teknik macam apa ini? Guanzi berteriak dengan panik. Xiao Yuan perlahan maju dan berkata, kau tidak perlu mengetahui apapun. Yang pasti ketika aku memakai teknik ini maka kau tidak akan memiliki peluang untuk menang. Aliran petir emas menyelimuti Xiao Yuan dan dalam sekejap mata dia menghilang dari tempatnya berdiri. Asteris bang, asteris. Xiao Yuan bergerak sangat cepat dan meninju dada Guanzi dengan sangat keras. Ledakan api petir emas membuat Guanzi merasakan dampak yang luar biasa dan dengan tubuh raksasa miliknya, dia terdorong cukup jauh ke belakang. Guanzi mengerang kesakitan dan merasa kalau Xiao Yuan dapat menyerap atribut kegelapannya dengan mudah. Bab 463, Kengerian dari Dao. Ukuran tubuh Guanzi perlahan menyusut kembali normal, dia berteriak dengan marah dan Demon Qi meledak dengan gila. Penjara kegelapan. Guanzi membentuk segel di tangannya dan di bawah kaki Xiao Yuan kegelapan yang sangat kuat mulai naik membentuk sebuah kubus yang mengurungnya. Xiao Yuan sama sekali tidak merasa panik dan aura masih terlihat sangat mengagumkan, pedang api petir emas perlahan mulai memadat dan Xiao Yuan mengayunkannya dengan kuat. Asteris krak, asteris. Dengan satu kali ayunan penjara kegelapan itu hancur berkeping-keping dan mata Xiao Yuan tertuju kepada Guanzi. Bagaimanapun juga Guanzi kali ini merasa sangat panik, kemampuan ini sungguh sangat mengerikan. Bahkan hukum kegelapan abadi tidak mampu menahan satu gerakan Xiao Yuan, seolah dia menggeser sebuah gunung besar yang tidak mungkin untuk dilakukan. Hukum pertempuran surga memungkinkan Xiao Yuan dapat menyerap segala jenis energi termasuk dao. Menggabungkannya dengan fase kedua dari teknik binatang suci adalah sesuatu yang Bing sendiri tidak dapat memprediksi seberapa menakutkannya kemampuan ini. Singkatnya Xiao Yuan tidak akan pernah merasa kelelahan dan memiliki energi yang tidak terbatas, dia memiliki dunia di dalam tubuhnya dan dunia liontin emas yang menyuplai aura alam yang membuatnya semakin kuat. Jika bukan serangan besar yang membunuhnya dalam satu gerakan, maka mustahil untuk mengalahkannya dalam pertarungan. Ini adalah perwujudan dari kaisar perang yang sebenarnya, yaitu penguasa medan perang dan sosok mendominasi di atas segalanya yang menyandang gelar tak terkalahkan. Di sisi lain para tetua sekte bulan cerah dan semua orang ras manusia bersorak kegirangan, awalnya mereka mengira bahwa pertarungan ini akan berat sebelah dan Guanzi akan mengalahkan Xiao Yuan. Tapi sekarang semuanya dibalikan dalam pertarungan dao yang sebenarnya, bahkan putra dewa yang memiliki bakat yang luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan keganasan mereka berdua. Yang Shen mengepalkan tinjunya dan kukunya menusuk dagingnya, apakah jarak di antara kita sejauh ini? Apakah sebelumnya dia hanya bermain-main sewaktu bertarung denganku? Putra dewa, gelar itu hanya sebuah lelucon di depannya. Chang Sheng menelan ludahnya dan bertanya, Tao Lingwan,
Apakah dia memang sekuat ini? Seharusnya kau lebih tahu daripada kami semua. Aku baru melihatnya dalam kondisi seperti ini dan tidak tahu apapun. Walaupun aku tahu bahwa suamiku itu sangat kuat, tapi aku tidak berharap kalau dirinya akan sekuat ini. Jawab Tao Lingwan dengan jujur. King Zhu menggigit bibirnya dan tidak menyangka bahwa Xiao Yuan bersembunyi sangat dalam. Kekuatannya ini hanya membuat semua orang cemburu dan tidak bisa menahan diri. Sekarang kesempatannya untuk bersandar di pohon yang kuat sudah hilang. Tao Lingwan adalah jenius sejati dan merupakan putra dewa dengan bakat yang luar biasa. Jia Yi sendiri adalah putri kaisar bayangan jiwa, walaupun bakatnya berada di bawah putra dewa namun dia bisa dikatakan sebagai jenius dengan umurnya yang masih muda. Terlebih wanita bernama Lei Yunting itu yang merupakan istri pertama dari Xiao Yuan, dia memiliki kecantikan yang sangat murni dan fakta bahwa dia memiliki bentuk jiwa Phoenix S sangatlah luar biasa. Bersaing dengan barisan wanita itu mereka takut bahwa tidak akan ada kesempatan di masa depan. Duan Rong tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha, era sudah berubah dan mereka adalah calon yang akan menopang masa depan wilayah leluhur di masa depan. Tiandu mengangguk dan dia cukup bangga dengan penampilan muridnya. Tetua dari puncak lainnya hanya bisa iri dengan keberuntungan Tiandu yang menemukan murid yang sangat luar biasa seperti Xiao Yuan. Sekarang puncak harmonisasi akan menempati posisi tertinggi selama memiliki Xiao Yuan di dalamnya. Di sisi lain Xiao Yuan menatap Guanzi yang terlihat tidak berdaya. Sudah cukup. Aku sangat lelah, mari kita akhiri ini Pangeran Iblis Guanzi. Xiao Yuan, sampai sekarang tidak ada orang yang mampu menekanku sampai sejauh ini selain dirimu. Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan dengan gerakan ini. Guanzi mendesak Demon Ki miliknya dan atribut kegelapan membumbung tinggi ke atas langit. Kegelapan itu menciptakan badai yang besar dan berubah menjadi tombak hitam besar dengan aura yang mengerikan. Hukum kegelapan abadi milik Guanzi sangatlah kuat dan ini sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota besar. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan mengangkatnya. Angin kehidupan dan kematian berputar-putar di pedang miliknya, dia berniat mengakhiri ini dengan hukum hidup dan mati tertinggi dari Dao harmonisasi. Auranya terlihat sangat mengerikan namun juga terlihat menenangkan. Semua energi di tubuhnya saling membaur dan mendukung satu sama lain menjadi kesatuan yang besar. Bab 464. Pemenang. Tombak hitam di atas langit mulai berdengung dan Guanzi melambaikan tangannya. Tombak hitam itu meluncur ke arah Xiao Yuan dengan aura yang sangat ganas. Mata Xiao Yuan mulai mengeluarkan darah dan sebuah sinar cahaya ditembakkan langsung dari pupil matanya. Sinar cahaya itu merupakan ki alam yang dikumpulkan dalam jumlah yang besar dan merupakan salah satu kemampuan dari teknik mata langit. Asteris Boom, Asteris. Kedua serangan ini saling bertabrakan di atas langit dan menciptakan gelombang ledakan yang sangat besar. Guanzi tidak percaya dengan apa yang dia lihat, bahkan setelah dia mengeluarkan semua kemampuannya Xiao Yuan masih bisa mematahkannya dengan kekuatannya. Nafasnya mulai terengah-engah dan Guanzi menerima efek samping dari tekniknya, pedang di tangan Xiao Yuan mulai berdengung dan angin kehidupan dan kematian terlihat sangat ganas. Jiwa Phoenix S milik Lei Yunting merasa sedikit gelisah dengan merasakan aura yang dipancarkan kedua jenis angin itu. Namun Lei Yunting hanya tersenyum puas melihat suaminya yang dapat membalikkan keadaan dengan sempurna. Ini adalah akhir dari pertarungan kita. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya ke bawah. Kedua jenis angin ini melesat ke arah Guanzi dan membelah tanah yang menjadi jalur lintasannya. Guanzi tersenyum puas dan ini adalah pertarungan yang dia harapkan sejak lama, walaupun hasilnya adalah kekalahan namun entah mengapa dia sangat senang. Bila angin itu memotong tubuh Guanzi menjadi dua bagian dan salah satu bagian tubuh Guanzi yang terpotong berubah menjadi debu. Angin kematian sangatlah kejam dan berbeda dengan angin kehidupan yang membuat setengah mayat dari tubuh Guanzi terlihat masih segar. Perlahan semua sisa dari tubuh Guanzi menghilang dan dirinya dikirim kembali ke arena virtual di wilayah ras iblis. Di sana Guan Wei berdiri dan berjalan ke arah Guanzi dengan santai. Maafkan aku ayah, aku sudah kalah dan mempermalukan ras iblis kita. Guanzi meminta maaf dengan tulus. Guan Wei tersenyum dan menepuk bahunya, kau sangat hebat dan ayahmu ini bangga kepadamu, lawanmu sangatlah kuat dan kau sama sekali tidak mempermalukan nama ras iblis. Jalanmu masih panjang, akan ada banyak kesempatan di masa depan untuk membalas kekalahanmu ini. Guanzi mengangguk dan tersenyum dengan puas melihat layar, dia bersumpah kalau dia akan bersaing dan membalas kekalahannya. Sekarang dia sudah menemukan orang yang pantas untuk menjadi lawannya. Lei Yunting, Xiao Yuan dan Feng Lei sangatlah kuat, rivalitas antara mereka tidak akan berakhir sampai di sini begitu saja. Di sisi lain Xiao Yuan mulai kembali normal dan auranya terlihat sangat tipis, namun akar spiritual emas menyuplai kembali Sein Qi miliknya dan Xiao Yuan tidak perlu merasakan rasa sakit seperti awal ketika dia menggunakan teknik binatang suci. Jia Si sangat puas dengan pertarungan yang dilakukan Xiao Yuan dan Guanzi, semua orang dari ras manusia bersorak kegirangan karena Xiao Yuan mengalahkan Pangeran Iblis yang sudah mendominasi di tingkat primordial. Xiao Yuan akan keluar sebagai pemenang dan akan berhadapan dengan Lei Yunting di babak final. Jia Si melambaikan tangannya dan Lei Yunting muncul di depan Xiao Yuan. Energi Xiao Yuan sudah pulih dengan sendirinya, namun mereka berdua sama sekali tidak memiliki niat bertarung. Mereka berdua saling memandang satu sama lain dan tersenyum, ingatan lama mulai muncul di dalam pikiran mereka sewaktu berada di dunia tersembunyi yang sekarang menyatu menjadi dunia liontin emas.
Xiao Yuan mengangkat tangannya dan berkata, aku menyerah. Tidak mungkin aku bisa memukul istriku sendiri dan melukainya. Begitu pula denganku, walaupun ini bukan dunia nyata tapi aku tidak bisa memukul suamiku sendiri. Kata Lei Yunting dengan senyum yang menawan. Semua orang yang menonton ini dari layar virtual merasa hati mereka sangat panas. Pertarungan final seharusnya menjadi pertarungan yang hebat dan ditunggu-tunggu. Lei Yunting memiliki bentuk jiwa Phoenix S dan Xiao Yuan memiliki teknik yang benar-benar sangat kuat. Seharusnya ini akan menjadi benturan kekuatan besar yang ditunggu-tunggu, tapi kenyataannya mereka asik dengan dunia mereka sendiri. Jiasi juga merasa kesal dan berkata, sudah cukup. Kalau begitu kalian berdua adalah pemenangnya. Jiasi melemparkan sebuah kotak ke arah Lei Yunting dan di dalamnya terdapat giok pasif yang merupakan kontrol penuh dari dunia pasif. Xiao Yuan meminta Lei Yunting untuk membawanya dan menemuinya nanti di Sekte Bulan Cerah. Lei Yunting sama sekali tidak keberatan, terlebih dia ingin menjemput keluarga mereka di dunia yang lebih rendah. Jadi mereka akan masih tetap bertemu nanti dan siapapun yang membawanya tidak akan menjadi masalah yang serius. Bab 465. Pembicaraan yang berat. Jiasi mengumumkan bahwa perang virtual untuk merebutkan dunia pasif sudah berakhir. Penonton dari ketiga ras cukup puas melihat pertarungan yang bagus ini dan walaupun mereka sedikit kecewa dengan pertarungan final tetapi tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Perlahan layar virtual itu mulai menghilang dan lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Lei Yunting. Dalam sekejap Lei Yunting menghilang dan hanya menyisakan Jiasi dan Xiao Yuan di sana. Xiao Yuan sedikit gugup dan berkata, ini, Tuan, mengapa aku tidak dikirim kembali? Bocah, jangan berkata bahwa tidak ada sesuatu yang harus kau dan aku bicarakan. Kau sudah membuat putriku tergila-gila kepadamu dan menyebabkan masalah untukku, kata Jiasi dengan kesal. Hehehe, Tuan adalah kaisar bayangan jiwa yang terkenal, memangnya siapa yang berani membuat masalah dengan Tuan? Xiao Yuan berkata dengan jujur. Sudahlah, untuk masalah percintaan kalian aku tidak akan ikut campur. Tapi jika kau memperlakukan Jiayi dengan buruk, maka aku akan memberitahumu apa itu kehidupan yang jauh lebih buruk dari kematian. Kata Jiasi dengan tegas. Terima kasih, aku bersumpah tidak akan pernah membuatnya sedih. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Jiasi mengangguk dan berkata, namaku adalah Jiasi dan orang luar mengenalku dengan gelar Kaisar Bayangan Jiwa, apakah kau seorang alkemis tingkat Sein? Xiao Yuan mengangguk, benar. Walaupun kurang dalam pengalaman tapi aku memiliki keterampilan alkemis tingkat Sein. Tapi alkemis bukanlah tujuanku dan merupakan pekerjaan sampingan. Aku akan berdiri di atas semua orang dan menjadi kaisar bergelar di masa depan. Jiasi tidak bisa berkata apapun dengan apa yang menjadi tujuan Xiao Yuan. Apa yang dikatakan Kaisar Api Cao Yan sangat benar. Anak ini adalah penggila martial Dao. Hal ini memang bukanlah sesuatu yang buruk tapi akan sangat disayangkan dengan bakat alkemisnya jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Kau dan istrimu itu memang memiliki kelayakan untuk menjadi seorang kaisar. Tapi jalan kalian masih panjang. Hanya dengan mengandalkan hukum pertempuran surga yang mengerikan itu apakah kau pikir itu semua sudah cukup? Kata Jiasi dengan dingin. Xiao Yuan cukup terkejut dan berkata, Tuan tahu bahwa aku menggunakan hukum pertempuran surga. Sejak era para kaisar kuno tidak ada yang tidak tahu tentang Dao Kaisar Perang yaitu hukum pertempuran surga. Walaupun kami keempat kaisar bergelar masih termasuk baru, tapi jangan meremehkan kemampuan kami dalam menilai terlebih untuk Dao yang disebut sebagai yang paling menakutkan dan terkuat sepanjang sejarah kaisar bergelar. Jiasi melanjutkan, apakah kau mendapatkan warisan dari kaisar perang atau apakah kau bertemu dengannya di suatu tempat? Faktanya prinsip wilayah leluhur itu ada 5 potongan dan potongan itu adalah kami kaisar bergelar. Tapi wilayah leluhur hanya mengenal 4 kaisar sampai sekarang, jadi kami dapat menyimpulkan bahwa ada salah satu kaisar yang selamat dari pertarungan besar sejak era kuno atau mungkin potongan prinsip dunia yang hilang sedang tersegel di satu tempat. Tapi melihatmu yang sekarang aku tidak bisa merasakan keberadaan potongan prinsip dunia dan hanya Dao Kaisar Perang yang ada pada dirimu. Apakah kau bermaksud ingin menjadi kaisar perang selanjutnya? Ya, aku bertemu dengannya secara tidak sengaja, menjelaskannya terlalu rumit. Intinya tempat itu disebut sebagai alam bagi orang mati yang akan melakukan reinkarnasi dan di sana aku melihat jutaan jiwa orang yang sudah mati yang berbaris untuk memasuki roda reinkarnasi. Xiao Yuan tidak berniat untuk mengungkapkan bahwa potongan prinsip wilayah leluhur yang kelima berada di tangannya. Lebih tepatnya Bing sengaja menaruh prinsip wilayah leluhur di dalam tempat latihan liontin emas miliknya. Karena itulah sehebat apapun kaisar bergelar, dia tidak akan bisa menemukannya karena tempat itu sangat terisolasi dari dunia luar. Jiasi mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kau sedang membual sekarang? Kau mengatakan sebuah cerita yang tidak masuk akal, aku percaya bahwa roda reinkarnasi itu ada. Tapi jika kau berada di sana bukankah sama saja kau seperti jiwa-jiwa orang yang sudah mati itu? Aku mendapatkan pencerahan tertinggi dengan Dao harmonisasi milikku sendiri sewaktu berada di Danau Dao. Kemampuan ini disebut dengan hukum kehidupan dan kematian, aku bersumpah kalau aku tidak membual sewaktu bertemu dengan Kaisar Perang. Bukan hanya itu saja, beliau juga memberikan informasi yang sangat penting mengenai ancaman yang akan dihadapi wilayah leluhur di masa depan. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Ancaman apa? Jiasi bertanya dengan penasaran. Xiao Yuan menceritakan semua obrolannya mengenai dimensi yang berbeda dan kehadiran yang dapat disetarakan dengan kaisar bergelar lainnya.
Bab 466. Izin diberikan. Jiaxi mengangguk dan mengerti dengan informasi baru yang dikatakan Xiao Yuan, wilayah leluhur tidak lebih hanya sebuah potongan dari 5 tempat yang besar. Keempat tempat ini saling mendekat dan suatu saat nanti akan menyatu menjadi satu tempat yang besar. Jika wilayah leluhur memiliki 5 kaisar bergelar maka setidaknya setiap masing-masing dari wilayah ini juga memiliki jumlah yang sama. Tidak masalah jika mereka menerima semuanya dengan damai, namun takutnya beberapa orang mungkin akan serakah dan memakan satu sama lain untuk keuntungan mereka. Sulit untuk percaya jika hal ini dikatakan oleh orang lain, tapi informasi ini berasal dari Xiao Yuan yang sumbernya tidak lain adalah Kaisar Perang. Untuk sekarang lebih baik menyimpan berita ini untuk diri sendiri dan tidak menciptakan kepanikan. Siapa saja yang mengetahui hal ini? Tanya Jiaxi dengan dingin. Tidak ada, aku juga memikirkan hal yang sama dan tidak berani menyebarluaskan informasi ini. Jawab Xiao Yuan dengan jujur. Bagus, aku harus memberitahu ini kepada Kaisar Api. Aku dengar kau memiliki konflik dengan gedung pembunuh, apakah kau perlu bantuanku? Tanya Jiaxi dengan penasaran. Tidak, anak ini memiliki masalahnya sendiri dan orang dewasa tidak perlu untuk membantu. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Gedung pembunuh memiliki dukungan dari Kaisar Darah di belakangnya. Awalnya kami para Kaisar juga tidak senang dengan hal semacam ini, tapi Kaisar Darah sangatlah kuat dan sulit untuk menggoyahkannya. Sebelum kau cukup kuat maka jangan bertindak gegabah. Atau mungkin pertempuran antara kami akan pecah sekali lagi karena tindakan gegabah yang kau lakukan. Kata Jiaxi dengan jujur. Anak ini sepenuhnya mengerti, kata Xiao Yuan dengan hormat. Aku akan mengirim dirimu kembali dan sisanya serahkan padaku. Jika kau merasa memerlukan sesuatu maka pergilah ke kerajaan bayangan jiwa bersama Jiayi. Kata Jiaxi dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, segera dia menghilang dari tempat itu dan kembali ke Sekte Bulan Cerah. Di sana dia melihat kerumunan murid yang bersorak menyambut kedatangannya. Namun Xiao Yuan hanya tersenyum dan pergi ke Master Sekte dan Tiandu untuk memberi hormat. Duan Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak bangga. Sekte Bulan Cerah di bawah arahannya sudah melahirkan bakat yang luar biasa, bahkan mendapatkan peringkat pertama dan mengharumkan nama sekte. Tiandu menepuk pundaknya dan berkata, kau sudah bekerja keras. Bahkan pemahaman Dao milikmu jauh melebihi diriku. Murid ini tidak sebaik Master, kata Xiao Yuan dengan hormat. Kau bisa beristirahat di Pulau Melayang Bulan, jika aku membutuhkanmu maka aku akan memanggilmu nanti. Untuk sekarang beristirahat saja terlebih dahulu, kata Tiandu dengan santai. Tapi aku ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Master Sekte Duan Rong. Kata Xiao Yuan dengan serius. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Selama tidak berlebihan maka aku tidak keberatan untuk memberikannya. Kata Duan Rong dengan jujur. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, istriku Lei Yunting akan datang ke Sekte Bulan Cerah. Bisakah aku membawanya tinggal di Pulau Melayang Bulan? Pulau Melayang bukanlah aset pribadi dari Sekte Bulan Cerah dan milik dari leluhur, karena kau adalah pemiliknya sekarang maka kau bebas membawa siapapun. Tapi tetap saja ada batasan bagi orang luar. Istrimu bukan murid sekte dan tidak memiliki hak untuk menggunakan semua jenis latihan di tempat ini atau membuat keributan. Duan Rong setuju dengan permintaan Xiao Yuan dengan sedikit batasan. Terima kasih Master Sekte. Xiao Yuan membungkuk dan berpamitan kepada semua tetua. Semua orang sangat ingin bergaul dengan Xiao Yuan dan menanyakan beberapa saran, namun Xiao Yuan tidak terlalu senang untuk menghadapi mereka semua dan sangat malas. Xiao Yuan membawa Jiayi dan Tao Lingwan bersama dengannya ke Pulau Melayang Bulan, satu persatu semua orang mulai bubar dan memulai kegiatan mereka masing-masing. Bab 467. Memberikan momen. Sampainya mereka di Pulau Melayang Bulan Xiao Yuan membawa mereka ke tempat minum teh di tengah kolam. Tao Lingwan membuat teh untuk mereka dan aromanya sungguh sangat menyegarkan. Kapan kakak Lei Yunting akan datang kemari? Tanya Tao Lingwan dengan penasaran. Dia akan datang tapi aku tidak tahu kapan dia akan sampai di sini, kita hanya perlu menunggunya dan dia akan tiba dengan sendirinya. Kata Xiao Yuan dengan santai. Kakak Lei Yunting sangat mencintai suami. Aku yakin dia akan langsung berangkat dan tiba dengan cepat ke tempat ini. Kata Tao Lingwan dengan jujur dan duduk di samping Xiao Yuan. Jiayi tersenyum dan berkata, bukankah ini tidak adil? Kakak Tao memiliki kesempatan untuk mengenal kakak Lei Yunting, aku menyesal karena tidak lolos ke putaran kedua. Tao Lingwan hanya bisa tertawa kecil dan berkata, jangan pedulikan masalah kecil. Xiao Yuan memegang tangannya yang lembut dan berkata, jangan dibingungkan. Lei Yunting tidak akan mempermasalahkan diriku yang memiliki kalian. Lalu apakah kau sudah mendapatkan persetujuan dari ayahku? Tanya Jiayi dengan penasaran. Tuan bayangan jiwa tidak mempermasalahkan hubungan kita. Beliau menitipkan dirimu kepadaku dan memintamu untuk berlatih dengan keras. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tao Lingwan tersenyum dan berkata, selamat adik Jiayi. Kau sudah mendapatkan pria yang kau inginkan. Mulai sekarang kau harus membantuku mengurusnya dan panggil dia suami mulai sekarang. Jiayi merasa sangat malu namun dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagia di wajahnya. Bersama dengan Xiao Yuan sudah menjadi pilihannya sendiri, terlebih Tao Lingwan juga sangat baik dan mereka dapat rukun di masa depan. Aku akan memberimu hadiah. Tao Lingwan mengangkat tangannya dan gumpalan cahaya masuk ke dalam kepala Jiayi.
itu adalah teknik kultivasi ganda yang aku gunakan bersama dengan suami. Tuangkan waktumu untuk menggunakannya, aku yakin tidak akan membutuhkan waktu lama sampai kau menyusul kami. Terima kasih, aku tidak sabar untuk mencobanya, kata Jiayi dengan bahagia. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, lalu, kita bertiga bisa melakukannya bersama-sama. Tao Lingwan tidak bisa menahan diri karena malu, tidak, aku akan memberikan waktu untuk kalian menghabiskan waktu bersama. Terlebih aku punya hal yang harus dilakukan di Pulau Melayang Bunga, jadi aku akan pergi meninggalkan suami di bawah perawatanmu. Apakah kakak Tao Lingwan tidak ingin berlatih bersama kami? Kata Jiayi dengan bingung. Adik akan mengerti maksudku dan ini adalah waktu untuk kalian. Tao Lingwan segera pergi dan terbang ke Pulau Melayang Bunga. Bagaimanapun Xiao Yuan dan Jiayi adalah pasangan baru. Tao Lingwan harus sedikit mengalah dan memberikan mereka berdua kesempatan untuk membuat momen indah mereka. Xiao Yuan memiliki 5 orang istri sekarang dan mau atau tidak mereka berlima harus bersikap adil. Memang harus diakui bahwa mereka memiliki perasaan untuk memonopoli Xiao Yuan sendiri, namun demi kebaikan mereka bersikap adil sangat diperlukan. Setelah Tao Lingwan pergi, Xiao Yuan menjentikkan jarinya dan pelindung besar mulai terbentuk. Jiayi sedikit bingung untuk membuka pembicaraan dengan Xiao Yuan, namun dengan cepat Xiao Yuan menariknya dan menggendongnya untuk masuk ke dalam. Ini, Jiayi merasa sangat malu dan terlihat gugup. Bukankah kau sangat ingin berlatih? Maka kita harus melakukannya sekarang. Terakhir kali aku menahan diri kepadamu sewaktu berada di dunia pasif, karena kau sekarang merupakan wanitaku maka aku tidak akan menahan diri. Kata Xiao Yuan sambil menggoda Jiayi. Setelah mereka sampai di kamar, Xiao Yuan meletakkannya di tempat tidur. Jantung Jiayi berdegup dengan cepat dan dia mulai sedikit panik. Kakak, tidak, suami, bukankah ini terlalu cepat untuk kita? Apakah yang dimaksud dengan kultivasi ganda adalah berlatih dengan cara seperti ini? Jiayi berkata dengan malu. Ya, begitulah, Tao Lingwan sengaja pergi untuk memberikan momen kepada kita berdua. Atau apa mungkin kau tidak mau bersama denganku? Jika kau tidak mau maka aku bisa berjanji untuk tidak menyentuhmu. Kata Xiao Yuan dengan santai. Tolong jangan, aku bukannya tidak mau tetapi aku sangat malu. Aku tidak memiliki pengalaman apapun dalam hal ini dan sedikit takut. Kata Jiayi dengan malu. Bab 468. Keluarga Mandiri. Xiao Yuan membuka bajunya dan Jiayi menjadi sangat merah. Perlahan Xiao Yuan mendekat dan berkata, kau tidak perlu melakukan apapun, sisanya serahkan saja kepadaku. Perlahan Xiao Yuan mendorong Jiayi dan menarik ikat pinggangnya, tubuhnya yang menawan sekaligus lembut dan halus membuatnya sangat bersemangat. Walaupun Jiayi masih kaku tapi Xiao Yuan memulainya dengan sangat lembut. Yin dan yang saling meledak memenuhi ruangan. Mereka berdua terperangkap dalam kesenangan mereka sendiri dan erangan nakal Jiayi membuat Xiao Yuan menjadi jauh lebih bersemangat. Setelah 5 hari berlalu aura Jiayi menjadi sangat kuat. Xiao Yuan memberikan semua pil roh yang dia sempurnakan dan sekarang Jiayi sudah berada di puncak lapisan pertama dan sedikit dorongan akan mencapai ke lapisan kedua tingkat primordial. Jiayi tidur di dalam pelukan Xiao Yuan dan tangannya menyentuh dada Xiao Yuan dengan lembut. Pil roh tingkat primordial yang harusnya diserap untuk beberapa waktu dapat diserap dengan cepat. Teknik kultivasi ganda ini sangat menakjubkan. Kau jauh lebih menakjubkan menurutku, kata Xiao Yuan dengan tersenyum puas dan tangannya mulai bergerak dengan nakal. Aku ingin mencoba untuk menerobos tapi aku akan menundanya terlebih dahulu dan bertemu dengan kakak Lei Yunting. Suami juga harus menyimpan energinya bukan? Kata Jiayi dengan manis. Kau sangat pintar berbicara, kultivasi memang sangat penting, tapi yang harus kau lakukan saat ini adalah merubah origin Qi milikmu menjadi Sein Qi dan belajar menggunakan Dao milikmu sendiri dalam pertempuran. Terlebih lautan bintang akan dibuka beberapa tahun lagi dan di sana terdapat banyak misteri dan tempat yang cocok untuk menerobos tingkat Sein. Kata Xiao Yuan sambil mengusap punggung lembut Jiayi. Ayah sudah mengatur semua untukku dan dia memiliki banyak koleksi dan harta yang dapat mengubah origin Qi milikku menjadi Sein Qi lebih cepat. Aku juga berencana mengajak kakak-kakak nanti, kata Jiayi dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan merasa sangat lega dengan perkataan Jiayi, namun ada beberapa hal yang membuatnya sedikit merasa tidak nyaman. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi berjanjilah kepadaku bahwa ini adalah terakhir kalinya kau bergantung kepada Tuan Jiaxi. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dia adalah ayahku dan tidak akan menolak keinginanku. Apakah aku harus menahan diri kepada keluargaku sendiri? Tanya Jiayi dengan bingung. Aku tidak melarangmu untuk menahan diri kepada mereka. Hanya saja aku sudah berjanji kepada ayahmu untuk menjagamu dan membuat dirimu bahagia sebagai istriku. Jika kau terus-menerus meminta bantuan mereka maka aku akan merasa gagal dengan janji yang aku ucapkan kepada ayahmu. Aku ingin kau lebih mengandalkan diriku, apapun yang kau mau selama aku mampu maka aku bisa memberikan semuanya kepadamu. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Pria memiliki harga dirinya sendiri dan hal itu juga berlaku kepada Xiao Yuan. Dia memutuskan untuk menerima Jiayi dan membuatnya menjadi istrinya bukan karena dia adalah anak dari Kaisar Bayangan Jiwa ataupun memiliki kekayaan yang dapat dia gunakan. Xiao Yuan menerima Jiayi karena memang mereka saling mencintai, dengan kata lain dia meminta langsung putri dari Kaisar Bayangan Jiwa dan mendapatkan persetujuannya. Sekarang setelah mereka memiliki rumah tangga mereka sendiri, bagaimana mungkin Xiao Yuan memanfaatkan keuntungan dari mertuanya yang kaya?
Ketika mereka memutuskan untuk hidup bersama maka mereka juga harus siap hidup mandiri. Jiayi merasakan perasaan yang hangat di dalam hatinya dan merasa senang karena Xiao Yuan menganggap hubungan mereka dengan sungguh-sungguh. Jiayi memberanikan diri dan mencium bibir Xiao Yuan dengan hangat. Xiao Yuan memeluknya dengan erat dan tubuh mereka saling bersentuhan. Perlahan Jiayi melepaskan ciumannya dan tersenyum. Aku berjanji ini akan menjadi terakhir kalinya. Mulai sekarang Jiayi akan menjadi istri Xiao Yuan yang patuh dan puas dengan segala hal yang akan dimiliki suaminya di masa depan. Jiayi bersumpah kepada dirinya sendiri. Bagus, ayo kita keluar dan menemui orang-orang, kata Xiao Yuan dengan santai. Bab 469, Kedatangan Lei Yunting. Setelah sebulan lebih Xiao Yuan bersama dengan Tao Lingwan dan Jiayi selalu bersama. Sesekali Tiandu datang untuk melihat perkembangannya dan cukup puas. Sekarang apa yang perlu diajarkan adalah pertukaran pemahaman tentang Dao harmonisasi dan mempersiapkan Xiao Yuan untuk menerobos tingkat Sein. Di sisi lain di luar gerbang sekte seorang wanita berpakaian putih bersih berdiri dengan kokoh. Wanita itu merupakan Lei Yunting dan dia baru saja tiba di kota sekte bulan cerah. Lantai sendiri yang merupakan salah satu binatang suci berada di dunia pasif. Lei Yunting sengaja menyuruhnya untuk menunggu di sana agar tidak membuat keributan. Lei Yunting pergi ke arah murid penjaga gerbang dan berkata, "Tuan-tuan ini bisakah aku meminta bantuan kepada kalian?" Kedua murid itu membuka matanya lebar dan terpesona dengan kecantikan wanita yang ada di depan mereka. Namun wanita ini terlihat sangat familiar dan seolah mereka pernah melihatnya di suatu tempat. "Apa yang kami berdua bisa bantu Nona?" tanya kedua murid itu dengan sopan. "Pergi dan sampaikan pesanku kepada Xiao Yuan dari puncak harmonisasi. Aku Lei Yunting istrinya datang untuk berkunjung untuk menemuinya," kata Lei Yunting dengan santai. Mereka berdua sangat terkejut sekaligus merasa sakit hati. Bagaimana mungkin mereka bisa melupakan wanita hebat sewaktu perang virtual? Lei Yunting memiliki jiwa Phoenix yang merupakan binatang suci dan kekuatannya berada di atas Guan Zi ataupun Xiao Yuan sendiri. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari atas langit dan Xiao Yuan menampakkan dirinya. "Kau tidak perlu menyuruh mereka. Sudah sejak lama aku menunggumu datang kemari. Kesadaran ilahiku dapat mendeteksi keberadaanmu." Lei Yunting tersenyum dan perlahan mereka berdua saling mendekat. Kedua pasangan itu saling berpelukan satu sama lain dan merasakan kehangatan di dalam hati mereka. "Aku merindukanmu suamiku," kata Lei Yunting yang tenggelam ke dalam pelukan Xiao Yuan. "Begitu pula denganku istriku yang cantik," kata Xiao Yuan sambil mengusap punggung Lei Yunting. Semua orang yang melihat pasangan ini merasa sangat iri. Tapi dilihat dari manapun keduanya memiliki kecocokan yang sempurna. Dalam segi kekuatan mereka berdua adalah yang terbaik di usianya. Tao Lingwan dan Jiayi juga datang untuk menyambut kedatangan Lei Yunting. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan segera membawanya masuk dan membawanya ke Pulau Melayang Bulan. Sisanya dia sendiri yang akan meminta izin kepada para tetua lainnya termasuk Duan Rong. Xiao Yuan pergi ke aula Master Sekte dan melihat Duan Rong yang sedang duduk menikmati tehnya. "Sudah datang?" tanya Duan Rong sambil meletakkan tehnya. "Salam Master Sekte, dia sudah datang dan murid ini ingin segera meminta bantuan Master Sekte untuk kembali ke kampung halaman dan menjemput keluarganya," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Baiklah, aku sudah berjanji kepadamu dan akan menepatinya. Tunggulah seminggu, setelah area teleportasi siap maka aku akan memanggilmu nanti, tapi harus kau ingat. Kau hanya diizinkan membawa 10 orang dan tidak boleh melebihinya. Aturan tetaplah aturan dan kita harus mematuhinya, apakah kau mengerti?" tanya Duan Rong dengan tegas. "Murid ini mengerti," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Baiklah, setelah semuanya siap aku akan memanggilmu nanti," kata Duan Rong dengan jujur. Xiao Yuan memberi hormat dan bergegas keluar dengan senyum yang puas. Dirinya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan keluarganya dan membawa mereka kemari. Bab 470. Kebebasan yang bersyarat. Lei Yunting dan mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Sedangkan Xiao Yuan pergi ke dunia pasif untuk melihat-lihat situasi tempat itu, keberadaan Phoenix Api dan bawahannya cukup membuatnya terkejut. Phoenix Api itu berubah menjadi seorang wanita berambut merah yang menyala. "Namaku adalah Lantai dan merupakan pelayan dari Nona Lei Yunting. Terima kasih sudah merawat istriku dengan baik, aku berhutang kepadamu." Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berterima kasih. "Tidak masalah," Lantai mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalian dua bajingan tua masih tidak ingin keluar untuk menyapaku." Bing dan Yongnan bergegas keluar dengan wujud jiwa mereka. Lantai yang melihat hal ini hanya bisa menghela nafas dan berpikir kalau kedua monster ini sangat bodoh karena berada dalam kondisi seperti ini. "Lama tidak bertemu Phoenix Api," kata Bing dan Yongnan secara bersamaan. "Memalukan, kalian berada dalam kondisi seperti ini, sebagai binatang suci legendaris apakah kalian tidak malu?" tanya Lantai dengan kesal. Yongnan menunjuk dirinya, "Aku dijebak dan ada orang ketiga yang ikut campur." Bing mengangguk dan berkata, "Kaisar Bintang tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkanku dan terpaksa menyegelku ke dalam batu bintang." "Keluarkan batu bintang itu," perintah Lantai kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan mengangguk dan mengeluarkan batu bintang, segera kobaran api yang kuat menyelimuti tubuh Lantai dan dia berubah menjadi Phoenix Api. Tekanan binatang suci membombardir ke segala arah dan dia menyemburkan api ke arah batu bintang.
Api milik lantai adalah api penyucian yang dapat melanggar segala larangan, perlahan rantai yang mengikat Bing mulai meleleh dan batu bintang itu meledak. Dari dalam ledakan sosok ikan berwarna merah dengan corak emas terbang ke atas langit. Keempat sayap di punggungnya mulai terbuka dan tekanan binatang suci yang kuat membombardir tempat itu. Aura dunia perlahan mulai ditarik dan semua ras monster bawahan Phoenix merasa sangat tertekan dengan keberadaan Kunpeng. Hahaha, raja ini sudah bebas dari batu bintang. Tubuh Kunpeng bersinar terang dan merubah wujudnya seperti seorang pria dewasa. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kau tidak membutuhkan bantuan dariku lagi. Selamat atas kebebasanmu. Hahaha, kekuatanku masih berkurang sangat banyak. Butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan kondisiku seperti semula, kata Bing dengan jujur. Ini masih belum berakhir. Lantai mencengkram jiwa Yongnan dan sebuah buah merah muncul di depannya. Buah itu meledak dan berubah menjadi gas yang menyelimuti jiwa Yongnan. Perlahan gumpalan daging mulai terbentuk dan koneksi antara Xiao Yuan dan Yongnan seketika terputus. Aku tidak menyangka kalau kau akan memiliki buah pembentukan tubuh, kata Bing dengan santai. Sejak dulu aku memang sudah memilikinya, hanya saja tidak ada satupun dari kalian yang tahu tentang buah ini, kata lantai dengan jujur. Bing menatapnya dengan dingin dan berkata, apa alasanmu melakukan semua ini? Kita berlima tidak pernah rukun satu sama lain dan tidak ada alasan untuk saling membantu sampai seperti ini. Bukankah itu sudah sangat jelas? Sekarang aku adalah pelayan dari Putri Lei Yunting dan aku sama sekali tidak merasa malu. Kita lahir pada era kekacauan dan menempati bidang ini yang disebut sebagai wilayah leluhur. Sekarang penghalang itu mulai memudar dan ada kemungkinan perang akan meledak. Kita kelima binatang suci harus saling bekerja sama di bawah satu kesatuan yaitu Putri Lei Yunting, kata lantai dengan bangga. Bersambung.